Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Fortuna Solina sebagai perwakilan dari kelompok Personal Development yang diantaranya ada Mulia Anissa dan Aula Rani Putri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang terapi okupasi terhadap penurunan stres pada lansia. Para lansia sangat rentan terhadap gangguan stres karena secara alamiah mereka telah mengalami penurunan kemampuan dalam mempertahankan hidup, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, fungsi badan, dan kejiwaan secara alami. Serta banyak juga faktor yang mempengaruhi keadaan stres pada lansia. Lansia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada bab 1 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa umur 60 tahun ke atas dapat disebut sebagai lansia. Namun menurut World Health Organization atau WHO, lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan sekelompok unsur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Terapi okupasi merupakan suatu bentuk psikoterapi suportif berupa aktivitas-aktivitas yang membangkitkan kemandirian secara manual, kreatif, dan edukasional untuk penyesuaian diri dengan lingkungan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik dan mental. Terapi okupasi dilakukan secara terarah bagi pasien fisik maupun mental, dengan menggunakan aktivitas sebagai media terapi dalam rangka memulihkan kembali fungsi seseorang sehingga dia dapat mandiri semaksimal mungkin. Nah, ada beberapa fungsi dan tujuannya, diantaranya terapi khusus untuk pasien mental atau jiwa. Dari terapi khusus untuk pasien mental atau jiwa ini, diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi tertentu sehingga pasien dapat mengembangkan kemampuannya untuk dapat berhubungan dengan orang lain dan masyarakat sekitarnya. Membantu dalam melampiaskan gerakan-gerakan emosi secara wajar dan produktif. Membantu menemukan kemampuan kerja yang sesuai dengan bakat dan keadaannya. Serta membantu dalam pengumpulan data guna penegakan diagnos dan penetapan terapi lainnya. Selanjutnya ada terapi khusus untuk mengembalikan fungsi fisik, meningkatkan ruang gerak sendi, kekuatan otot, dan koordinasi gerakan pada lansia. Selanjutnya ada mengajarkan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti makan, berpakaian, belajar, menggunakan fasilitas umum seperti telepon, TV, dan lain-lain. Lalu membantu pasien untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan rutin di rumah atau panti, dan memberi saran penyederhanaan atau simplifikasi ruangan maupun letak alat-alat kebutuhan sehari-hari. Lalu meningkatkan toleransi kerja, memelihara dan meningkatkan kemampuan yang masih ada, serta menyediakan berbagai macam kegiatan untuk dijajaki oleh pasien sebagai langkah dalam pre-vocational training. Dari aktivitas ini diharapkan dapat diketahui kemampuan mental dan fisik pasien, kebiasaan kerja pasien, bagaimana pasien tersebut bersosialisasi, serta minat pasien dan potensi yang dimiliki pasien, dan mengarahkannya ke pekerjaan yang tepat dalam latihan kerja. Lalu membantu penderita untuk menerima kenyataan dan menggunakan waktu selama masa rawat dengan berguna. Lalu mengarahkan minat dan hobi agar dapat digunakan setelah kembali ke keluarga. Terdapat 3 jenis aktivitas dari terapi okupasi tersebut. Di antaranya ada aktivitas sehari-hari atau activity of daily living, lalu pekerjaan atau productivity, lalu waktu luang atau leisure. Bagaimanapun setiap individu yang hidup memerlukan ketiga komponen tersebut. Individu-individu tersebut perlu melakukan perawatan diri seperti aktivitas makan, mandi, berpakaian, berhias, dan sebagainya tanpa memerlukan bantuan dari orang lain.
Individu juga perlu bekerja untuk bisa mempertahankan hidup dan mendapat kepuasan atau makna dalam hidupnya. Selain itu, penting juga dalam kegiatan refreshing, penyaluran hobi, dan pemanfaatan waktu luang untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat di sela-sela kepenatan kerja. Semua itu terangkum dalam terapi okupasi yang bertujuan mengembalikan fungsi individu agar menemukan kembali makna atau arti hidup meski telah mengalami gangguan fisik atau mental. Jenis terapi okupasi menurut Craig 2002 yaitu aktivitas sehari-hari atau activity of daily living. Nah, pada aktivitas ini ditujukan untuk merawat diri yang juga disebut basic activities of daily living atau personal activities of daily living yang terdiri dari kebutuhan dasar fisik seperti makan, cara makan, kemampuan berpindah, merawat benda pribadi, tidur, buang air besar, mandi, dan menjaga kebersihan pribadi. Dan fungsi kelangsungan hidup yang berupa memasak, berpakaian, berbelanja, dan menjaga lingkungan hidup seseorang agar tetap sehat. Lalu selanjutnya ada pekerjaan atau productivity, yaitu kegiatan produktif baik dibayar atau tidak dibayar. Pekerjaan di mana seseorang menghabiskan sebagian besar waktunya biasanya menjadi bagian penting dari identitas pribadi dan peran sosial. Memberinya posisi dalam masyarakat dan rasa nilai sendiri sebagai anggota yang ikut berperan. Pekerja yang berbeda diberi nilai-nilai sosial yang berbeda pada masyarakat, termasuk aktivitas yang diperlakukan untuk dilibatkan pada pekerjaan yang menguntungkan atau menghasilkan, atau aktivitas sukarela seperti minat pekerjaan, mencari pekerjaan, dan kemahiran, serta tampilan pekerjaan maupun persiapan pengunduran dan penyesuaian. Partisipasi sukarela, relawan sukarela. Pekerjaan secara individu memiliki banyak fungsi, yaitu pekerjaan memberikan orang peran utama dalam masyarakat dan posisi sosial. Pekerja sebagai sarana dari mata pencaharian, memberikan struktur untuk pembagian waktu untuk kegiatan lain yang dapat direncanakan. Dapat memberi rasa tujuan hidup dan nilai hidup. Dapat menjadi bagian penting dari identitas pribadi seseorang dan sumber harga diri. Dapat pula menjadi forum untuk menjadi bertemu orang-orang dan membangun relasi, dan dapat menjadi suatu kepentingan dan sumber kepuasan bagi orang tersebut. Lalu, aktivitas selanjutnya adalah waktu luang atau leisure. Aktivitas mengisi waktu luang adalah aktivitas yang dilakukan pada waktu luang yang bermotivasi dan memberikan kegembiraan, hiburan, serta mengalihkan perhatian pasien. Aktivitas tidak wajib yang pada hakikatnya kebebasan beraktivitas. Adapun jenis-jenis aktivitas waktu luang seperti mengidentifikasi minat, keterampilan, kesempatan, dan aktivitas waktu luang yang sesuai. Dan partisipasi waktu luang merencanakan dan berpartisipasi dalam aktivitas waktu luang yang sesuai. Mengatur keseimbangan waktu luang dan kegiatan yang lainnya dan memperoleh, memakai, dan mengatur peralatan dan barang yang sesuai. Selanjutnya ada modul dari tahapan terapi okupasi kelompok yang diantaranya ada orientasi, introduction, warm-up activities, selected activities, dan terminasi. Orientasi sangat membantu pasien untuk mengikuti kelompok terapi. Tujuan orientasi adalah meyakinkan bahwa pasien mempunyai orientasi yang baik tentang orang, tempat, dan waktu. Orientasi memerlukan waktu kurang lebih 5 menit. Aktivitas yang dilakukan selama tahapan orientasi adalah terapis melakukan orientasi kegiatan yang akan dilakukan oleh kelompok terapi. Lalu selanjutnya ada introduction atau tahap pendahuluan. Pada tahap ini adalah tahap perkenalan baik dari terapis maupun pasien. Terapis memperkenalkan diri, baru kemudian masing-masing pasien menyebutkan nama dan alamatnya. Nah, cara yang biasa dilakukan dalam tahap ini adalah dengan melemparkan balon, yaitu pasien harus menyebutkan nama apabila mendapatkan bola yang telah dilempar. Setiap kali seorang pasien selesai memperkenalkan diri, terapis mengajak semua pasien untuk bertepuk tangan. Tahap pendahuluan memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 menit. Lalu selanjutnya ada tahap pemanasan atau warm-up activities. Setelah melakukan proses memperkenalkan diri, terapis mengajak pasien untuk aktivitas pemanasan. Tahap ini memerlukan waktu 5 hingga 10 menit. Aktivitas yang digunakan adalah latihan fisik sederhana seperti simple physical exercise,
Tujuannya adalah meningkatkan perhatian dan minat pasien melalui gerakan dasar tubuh dan agar pasien mampu mengikuti aturan atau instruksi sederhana seperti berputar, menurunkan tangan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada tahap aktivitas terpilih atau selected activities. Tahap ini memerlukan waktu 10 hingga 20 menit, mempertimbangkan kebutuhan kognitif, motorik, dan interaksi yang akan dikembangkan. Biasanya aktivitas yang dipilih adalah aktivitas dengan aturan sederhana dan aktivitas yang dilakukan sebaiknya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Terapis memberikan pujian setiap kali pasien selesai melakukan terapi okupasi dengan baik dan mengajak anggota kelompok bertepuk tangan. Lalu ada tahap terakhir yaitu terminasi. Tahap ini menandakan bahwa terapi okupasi akan berakhir. Terapis dan pasien mengumpulkan material atau alat dan bahan bersama-sama dan mengadakan diskusi kecil tentang jalannya proses terapi okupasi tersebut. Sekian dari pemaparan saya tentang terapi okupasi terhadap penurunan stres pada lansia. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau salah penyebutan kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.